Helena Lim alias HLN yang dikenal sebagai Crazy Rich Pantai Indah Kapuk atau PIK ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi komoditas timah. Helena Lim mengaku tidak terlahir dari keluarga kaya. Ia bahkan seorang yatim yang telah ditinggalkan oleh ayahnya sejak kecil. Helena Lim mengaku hanya tinggal di sebuah rumah kecil bersama ibunya. Sang ibu pun harus banting tulang untuk membiayai sekolah Helena Lim sampai lulus SMA. Kelihatan saat ini kejaksaan sedang menarget crazy rich ya Bang ya, crazy rich yang istilahnya mereka nih kaya, tetapi patut dicurigai dari mana asal-usul kekayaannya karena mereka OKB gitu kan. Nah sebelumnya sudah kena Budi Said tuh, Budi Said juga kan gebrak antam kan di situ. Nah selain Budi Said, sekarang ini ada yang tentang korupsi timah Bang. Korupsi timah ini sudah ada 15 tersangka Bang ya. Salah satu tersangkanya Helena Lim dan Harvey Muiz di situ. Mereka ini terkait korupsi timah 270 triliun, itu uang yang modus mereka pakai CSR. Jadi seolah-olah uang itu untuk community service, tapi ternyata uang itu bukan community service, dipakai untuk kepentingan mereka sendiri Bang. Dan dilakukan melalui pencucian uang melalui perusahaannya milik si Helena Lim. Helena Lim ini punya perusahaan money changer Bang ya, tapi sebenarnya money changernya ini hanyalah kedok. Money changernya dia ini kalau orang tahu Bang, itu mencuci uang, banyak uang kotor, bukan hanya uang korupsi timah, tetapi juga uang judi online Bang. Di belakangnya itu ada RBT, bos judi online. Ini modus yang udah lama terjadi Bang. Jadi uang mereka ini bisa jadi crazy rich, bisa jadi kaya ya karena gemplang uang pemerintah, korupsi dari situ, gratifikasi. Ya 271 triliun, makanya nggak heran Harvey Muiz itu bisa beliin anaknya private jet di sini ya. Jadi ini seharusnya Bang, kejaksaan jangan hanya berhenti di pidana tipikor, tapi harus dia masuk nih Bang ke pidana pencucian uang TPPU-nya. Ya, kenapa? Dengan pencucian uang, maka nanti kejaksaan bisa mengambil atau recover dia punya kerugian negara Bang. Karena 271 triliun loh, ya kan? Itu dia bisa dapatkan dengan menyita aset-aset nanti milik Harvey Muiz yang sudah mengalir ke pribadi dia dan juga ke Sandra Dewi ya. Jadi Sandra Dewi itu sama anaknya itu bisa menikmati hidup mewah, itu dari hasil korupsi Bang. Dari hasil korupsi suaminya. Di situ pengalir uangnya ke mereka, dan inilah yang harus disita di situ. Ya jangan sampai negara ini rugi, masyarakat rugi, ya kan, dipakai oleh golongan-golongan the haves yang hidup dari hasil korupsi Bang. Ya, sangat disayangkan sih Bang, tapi seperti yang saya bilang, kalau memang kejaksaan serius Bang, jangan hanya menerapkan pasal tipikor, ya, tapi juga terapkan pasal TPPU. Karena nanti dengan pasal TPPU bisa ditelusuri aliran dananya ke siapa-siapa saja, baik penerima aktif maupun pasif, itu bisa disita kembali Bang uang tersebut. Di situ. Pidananya cuma tipikor, itu nanti dia nggak bisa sita uang-uang yang masuk mengalir ke aset-aset orang-orang lain. Tapi kalau TPPU, pencucian uang, bisa Bang. Karena pencucian uang itu dia akan menyita uang hasil tindak pidana yang mengalir ke pihak-pihak lain. Karena kenapa? Memang sengaja untuk disamarkan di situ Bang. Jadi saya berharap kejaksaan nanti menangani dengan serius. Jangan cuma stop di pidana tipikor, tapi masuk di TPPU. Karena kenapa? Uang-uang yang mereka kumpulkan selama bertahun-tahun itu Bang, itu 271 triliun itu tidak didapat hanya dalam 1 minggu 2 minggu, tapi ini sudah bertahun-tahun dan sudah menjadi modus mereka Bang ya. Dan Helena Lim ini menjalankan dia punya money changer bukan untuk orang-orang biasa tukar uang, bukan, tapi untuk mencuci uang tersebut Bang. Jadi pencucian ini sudah berlangsung lama sekali. Uang-uang yang mereka dapatkan, pundi-pundi mereka itu adalah uang hasil tindak pidana yang harus disita Bang. Harus disita oleh negara di situ, karena itu uang negara ya yang dirampok oleh mereka Bang. Udah Helena Lim itu kita tahu Bang, dulunya dia tuh di Medan itu orang miskin.
Ya dia tuh cuma pion, kacungnya doang. Di belakangnya dia ada bos judi bang, RBT bang di situ bang, yang masukin duitnya ke money changer untuk ditukar menjadi bersih di situ. Makanya di sini kita bisa tahu dia buat money changer itulah awal muasal dia mendapat potongan. Jadi yang namanya cuci uang bang, uang bersih itu dia cut ada spreadnya gitu loh. Jadi kalau uang kotor misalnya 1 miliar, dia cukup kasih uang bersih 800 juta, dia dapat komisi 200 juta gitu. Jadi disitulah dia bisa kaya bang. Jadi kalau tipikor itu ya dia ancaman terendahnya 1 tahun, ancaman tertingginya bisa seumur hidup bang, bisa diancam seumur hidup di situ. Kalau pencucian uang minimumnya 5 tahun, maksimalnya 20 tahun ancaman pidananya. Kalau menurut saya ini mereka harus diadili 2 kali. Yang pertama kali adalah karena tipikor, yang kedua dengan TPPU. Seperti yang mereka sedang lakukan sama Budi Said, informasinya mereka akan masukin pasal berlapis, ada 3 pasal bang. Pasal pertama tipikor, pasal kedua penggelapan pajak, dan pasal ketiga TPPU tuh. Jadi TPPU-nya dijalanin dalam kasus Crazy Rich Budi Said bang, ya. Nah, karena ini Helena Lim baru, ya kan, baru tipikornya aja. Tapi kemungkinan, ya kalau memang kejaksaan serius, dia masukin nanti TPPU-nya lagi bang terhadap para tersangka ini. Dan tersangkanya bisa nambah dalam TPPU. Bisa, jadi tergantung kemauan dari kejaksaan. Kalau nanti dimasukin pasal TPPU bang, pencucian uang, maka pencucian uang itu ada 2 macam. Ada pencucian uang pasif dan pencucian uang aktif. Pencucian uang pasif, si penerima uang tidak perlu tahu bahwa itu uang hasil kejahatan. Hanya dengan dia menerima, mengambil aja di situ, memakai, itu dia udah kena bang pasifnya. Ya, jadi sebagai istri nggak mungkin itu uang dia nggak nikmati, pasti dia nikmati, ya kan. Nah, dia masukin atau dia beli tas Hermes atau dia beli baju mewah, ya kan. Nah, dari uang hasil kejahatan itu kalau dia belikan seperti itu, dia spend, ya dia pakai di situ, itu dia udah kena yang namanya TPPU pasif bang. TPPU pasif itu ancaman hukumannya 5 tahun maksimal penjara. Itu diatur di pasal 3 Undang-Undang Pencucian Uang, ya. Kalau aktif itu diatur di pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Pencucian Uang bang. Maksimalnya 20 tahun kalau aktif. Kalau pasif maksimal cuma 5 tahun ancaman pidananya, lebih rendah. Tapi itu pasti kena, harus kena kalau memang dia ada menerima aliran dana bang di situ. Dibuktikan nanti dengan aliran dana dari PPATK, transaksi keuangan dari PPATK. Ya itu udah pasti bang, karena dia ini kita tahu sendiri akhir-akhir ini dia juga udah nggak kerja, apalagi sejak dia punya anak kan. Ya otomatis uangnya dari mana kalau bukan dari suami, toh logika aja. Jadi feeling saya ya memang pasti kena, apalagi mau beli private jet bang. Bisa beli private jet itu nggak murah loh bang, ratusan miliar loh. Ya kan, nggak heran sekarang gimana dia bisa beli ratusan miliar. Karena korupsi di timah aja 271 triliun bang. Di situ, makanya bisa beli. Kalau enggak, mana mungkin di situ. Dan mereka ini otaknya ini si Harvey Muiz dan si Helena Lim sebagai money changer-nya di situ. Jadi otomatis mereka ini dapat cut paling gede bang. Sangka baru bisa aja seperti yang saya bilang bang, kalau nanti ada pengembangan pidananya misalnya dimasukin TPPU, maka segala yang menerima aliran dana itu bisa dikena bang. Gitu, bisa dikenakan. Karena bukan hanya berpatok di Harvey Muiz, Helena dan orang-orang dari PT Timah aja di situ. Karena kan uang itu 271 triliun bang. Nggak mungkin itu cuma berapa belas orang yang menikmati. Nggak mungkin. Ya kalau kita cuma bagi misalnya 15 orang, masa satu orang 2 triliun, 20 triliun kan gede banget bang. 20 triliun dia masukin kemana itu satu orang? Ya toh, undang-undangnya nggak perlu direvisi lagi bang, sudah cukup baik. Yang perlu perbaikan itu adalah aparat-aparatnya bang. Kita punya yang namanya KPK, itu yang khusus menangani korupsi. Tetapi apa yang terjadi dengan KPK? KPK-nya aja masuk angin sekarang ini.
Ya, kita lihat dari kepala ketua KPK-nya aja juga terima suap, ya. Terus dia punya rutan, kepala-kepala rutan puluhan itu, penjaga-penjaganya, sipirnya, kepalanya, semua terima suap, Bang. Jadi kalau KPK-nya sendiri adalah pelaku dari suap atau mereka adalah koruptor, ya gimana dia mau bersihin? Jadi yang perlu diperbaiki itu, Pak, adalah apa? Aktornya. Aparat-aparat penegak hukum yang perlu diperbaiki, bukan sistemnya. Sistemnya udah cukup baik, undang-undangnya udah cukup baik. Saya berharap masyarakat ini ya bisa lebih terbuka. Jangan gampang bisa tertipu dengan pencitraan yang dilakukan oleh para crazy rich, Bang. Jadi banyak orang misalnya melihat Helena Lim, dia flexing di situ, wah seolah-olah orangnya baik di situ. Padahal tidak tahu dari mana asal-usul uang tersebut. Jadi sebaiknya masyarakat itu introspeksi, kalau memang ada orang yang kaya dengan cepat, dengan tidak wajar, ya kan, baiknya dilaporkan Pak ke aparat-aparat penegak hukum. Dan aparat penegak hukum juga saya berharap mereka bisa bersih ya, baik dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman maupun KPK. Kalau merekanya sendiri bisa terima suap dari penjahat, ya gimana mau bersihin di situ. Jadi itu hanya dagelan aja, jadinya cuma ya cerita di negeri dongeng aja Pak di situ. Dan akhirnya tidak akan pernah bersih dan Indonesia akan selalu kotor di situ. Karena kenapa? Dari atas ke bawah sekarang ini sudah korupsi berjemaah. Nah ini yang akan menjadi sulit nantinya untuk dibenahi dan untuk Indonesia maju. Itu sih pesan saya.